Dukung channel kami dengan cara subscribe, subscribe. dan jangan lupa klik lonceng notifikasinya supaya kamu bisa mengupdate video dari kita. Sudah lama aku jatuh hati padanya. Dengan hati rinduku pendam rasa ini padanya. Hancur rasa ini saat ingin nyatakan cinta. Dia bersanding dengan lelaki yang tak kuduga. Memilih Arjuna karena menang sayembara. Padahal kau sudah tahu wahai Dersanala, bahwa Arjuna itu gampang jatuh cinta pada setan atau manusia, yang penting wanita. Dan yang lebih menyakitkan lagi, Dersanala adalah bangsa dewi. Arjuna memang tak tahu diri. Lelaki so tampan dan tak punya harga diri. Jadi bukan soal jadi budak cinta, tapi ini harga diri para dewa yang diinjak-injak anak manusia. Katakan padamu wahai Ibunda Durga. Dewa Strani anakku, tenangkan hatimu. Aku paham yang jadi kegundahan dirimu. Aku takkan biarkan hatimu terluka, karena aku ibumu, Sang Bestari Durga. Saat ini juga aku takkan menunggu Jonggring Saloka, tempat yang akan kita tuju. Aku akan menuntut pada suamiku, Sang Raja Dewa, dialah Batara Guru. Terima kasih Ibunda Durga. Hanya dirimulah yang mengerti perasaan anakmu ini. Jangan khawatir anakku, benar yang kau katakan. Tidak semestinya ketentuan dewa demikian. Aku tak akan pernah membiarkan para anak manusia itu hidup bahagia. Kita bangsa dewa harus jangan mengalah. Angkara murka harus tetap tercurah. Derita manusia harus diperparah. Pengaruhi Batara Guru hal yang mudah. Sebentar lagi, oh sebentar lagi, Dresanala akhirnya akan kau beristri. Ibumu takkan buat kau sedih hati. Permata hatiku, oh Dewa Srani. Begitulah sejatinya kita harus berbuat kepada manusia, terutama kepada bajingan yang bernama Arjuna. Dasar manusia sampah tak berguna. Mentang-mentang jadi kesayangan para dewa, dia bisa berbuat seenaknya saja. Hai Arjuna, sebentar lagi kau akan merasakan langsa yang bakar. Terima kasih wahai Ibunda Durga. Sekarang juga kan ku jemput Dersanala, kan ku hadirkan sejatinya cinta. Dan aku yakin Arjuna kan nelangsa. Memang seharusnya demikian adanya. Dersanala harus jadi milikku selamanya. Tak peduli bagaimanapun caranya, Arjuna harus lenyap selamanya. Tenang-tenanglah wahai Dewa Srani, pintu kemenangan segera ku masuki. Cinta Dersanala akan ku miliki, segalanya pasti akan ku kuasai. Sekarang semangatku mempuncah, segala kecemasan sudah saatnya pecah. Dewa Srani akan berdiri gagah, masalah akan selesai dengan mudah. Kita bangsa dewa harus jangan mengalah. Angkara murka harus tetap tercurah. Derita manusia harus diperparah. Pengaruhi Batara Guru hal yang mudah. Sebentar lagi, oh sebentar lagi, Dresanala akhirnya akan kau beristri. menuju Jonggring Saloka untuk menemui Kanda Batara Guru.
strategi yang jitu sudah ada di tanganku. Dan kanda guru tidak akan bisa menolak permintaanku. Dewa Serani anakku, sambutlah segala kemenanganmu dengan senang hati. Kita bangsa dewa harus jangan mengalah. Angkara murka harus tetap tercurah. Derita manusia harus diperparah. Pengaruhi Batara Guru hal yang mudah. Halo Bray, kita jumpa lagi. Tadi kita sudah saksikan klipnya Hip Hop Bercerita HB. Kalau pengen gampang itu sebut saja HB. Nah, di tayangan sebelumnya aku sudah kasih gambaran sedikit ya tentang Hip Hop Bercerita. Sekarang kita dengar penjelasan dari para personilnya Hip Hop Bercerita. Nah, kita mulai dari Bang Bray Abimanyu. Gini loh Bang Bray, apa sih itu? Apa sih itu? Apa itu Hip Hop Bercerita Bang Bray? Hip Hop Bercerita. Hip Hop Bercerita adalah grup hip hop yang nggak bisa battle. Nggak bisa meter. Nggak bisa battle. Kita nyerah. Ampun. Nyerah dulu ya? Udah nyerah duluan deh. Tonjokin sama siapa juga ya, sama anak-anak rapper tuh. Kita nyerah. Karena gini, Hip Hop Bercerita itu terlahir awalnya itu gara-gara COVID-19. Karena COVID. Walaupun awal pertamanya. pada prinsipnya waktu itu aku pengen bikin apa ya namanya, pengen bikin pertunjukan teater karena kita teater. Ya. Pengen bikin pertunjukan teater drama musikal bergenre hip hop Bergenre gitu hip kan. hop. Tapi kan nggak jadi keantem COVID. Akhirnya aku alihin medianya ke YouTube. Oh, ini sebetulnya alih media gitu. Alih media. Oh. Deh, kaya. Kalau misalkan Sebelumnya Anda putus asa. ya, saya putus asa dengan dunia pemanggungan karena nggak manggung-manggung di teater. Nggak manggung-manggung di teater itu satu. Yang kedua, bikin proposal ke Kemenparekraf, bikin proposal ke mana-mana untuk daring, Iya. ditolak mulu. Nggak ada jawaban kan? Ya. Sebelah tangan. Nggak tahu bertepuk sebelah tangan apa kagak, nggak ngerti deh. Sementara gue nggak punya kegiatan lain. Iya. Akhirnya gue kepikiran tak bikin hip hop aja lah ya. Tak bikin hip hop. Bikin hip hop. Apa ya namanya ya kayak gitu kan. Iya. Wah repot nyari nama karena gini, Bray, hip hop tuh serem-serem, gue takut sebetulnya, sumpah. Iya. Hip hop itu kalau misalkan tiba-tiba kan harus hip hop nih, terus gue nyari-nyari dong. Iya. Kayak gue, kayak orang Jakarta. Aku nyari-nyari referensi tentang hip hop gitu kan. Ada battle, freestyle. Nah, begitu gue liat, anjrit, gue takut coba. Gue takut ngelihat, misalkan gue ngelihat dis siapa kayak gitu kan. Tapi aku seneng musik hip hop tuh, dinamik men. Ini sebetulnya pengakuan para rapper pemula biar tidak dibully di media. Jadi ada pengakuan terlebih dulu. Enggak, Bray, bukan. Kalau misalkan dibully, ya udah rela aja kalau dibully, tapi jangan berharap mau ngelawan, enggak akan ngelawan gue. Gendera putih. Gendera putih. Jadi misalkan ada yang mau ngebully, alah badut lo kayak gitu atau apa lo, ya udah bully aja. Oh iya. Nggak bakal ngelawan, sumpah. Nggak laku nggak apa-apa. Yang paling penting kita bertahan hidup di COVID-19 nih. Bisa punya karya, terus ada lagu-lagu. Nah itu akhirnya tercetus, salah satu alasan nih kenapa akhirnya tercetus hip hop bercerita. Kita suka cerita wayang, kita suka dongeng Nusantara kayak gitu kan. Cerita rakyat juga. Cerita rakyat ya, dongeng Oh, Nusantara. berarti itu cerita wayang, tokoh wayang sama yang sebelumnya Iya, jelas gitu ya. tayangan sebelumnya, terus ada pentas juga, beberapa pentas teater Iya. dan pentas hip hop juga pakai cerita wayang sama cerita Nusantara. Waktu itu kita ngangkat cerita Wonosobo ya, Sindoro Subing. Ya. Kayak gitu. Intinya gini, hip hop bercerita adalah kelompok orang yang belajar musik rap yang isi dari lirik hip hopnya itu adalah cerita-cerita wayang dan cerita-cerita dongeng Nusantara. Aku seneng denger musik hip hop, aku seneng nyanyiin hip hop, dan ada idolaku. Siapa tuh itu? Siapa? Ada dua. Yang pertama Iwa Kusuma, Iya, Iwake. Iwake. Yang kedua Code DJ. Oh.
cuma 2 itu doang. Kenapa cuma 2 itu doang? Yang gue kenal cuma dia. Yang lain nggak kenal. Baru kali ini aja. Begitu ngedalamin musik hip hop baru nyari, oh ternyata ada Tuan 13. Oke juga tuh kayak gitu kan. Nih katanya Bray tadi tuh senengnya sama hip hop ya. Kenapa lo senengnya kan di dalam di Indonesia ini sendiri aja ya, ada genre musik itu banyak. Reggae, dangdut, pop. Kenapa pemilihan kesenangannya itu kepada hip hop? Coba jelaskan yang lebih detail. Ah, suka-suka gue dong. Gue pindah kemana kek? Gitu kan. Kalau misalkan kenapa harus hip hop, pada prinsipnya dulu sampai sekarang juga teater, tapi teater itu hidup gue. Oh, teater is my life. Oh, ya? Teater is my life. Ada bukunya. My life is art tuh dong. Oh, salah. Memilih hip hop Hah? karena waktu dari kecil tuh udah suka musik hip hop. Oh, dari kecil. Walaupun sempet punk juga, sempet seneng musik Oh, punk punk, juga. ah. Yang paling deket sama monolog, yang paling deket sama pertunjukan teater, kayak yang klip barusan, yang paling deket sama dialog, yang paling deket sama wayang, yang paling deket sama itu semua musik hip hop. Oh. Dan hip hop kayak apa ya? Ya. Beat hip hopnya ini sendiri, aku kebetulan kejatuhan anugerah, kenal dan akhirnya deket jadi musik director hip hop bercerita nih, Enjo Prasetyo. Oh, Mas Enjo. Nah, Enjo. Terus kebetulan juga kenal yang dipakai buat musiknya Dewa Serani, buat beatnya Dewa Serani itu musiknya Dan Bardan. Beatnya Dan Bardan. Yang paling jelas hip hop tuh ngena di sini nih. Apalagi pas udah cerita-cerita tentang hip hop tuh, tahu deh ada ternyata Yonglek kayak gitu kan. Oh, iya. Terus sampai lagi Ray Ricardo. Ray Ricardo. Keren. Wah, seneng banget tapi nggak bakal mampu gue hidup ngikutin gaya hidupnya. Modar John. Iya, John. Wah, asik gitu kan. Terus lihat bagaimana cerdasnya Saikoji, Ya. nata kalimat. Ya udah, kita milih hip hop. Dari awal pandemi kita bikin video dengan budget yang pas-pasan, mikrofon 20.000, syuting nggak pakai handphone sampai kayak sekarang kayak gitu kan. Tapi pengen nunjukin bahwa gue dan hip hop bercerita nih, termasuk lo juga Setan. Oh iya. Kita semua tuh suka hip hop. Musik hip hop itu kayak musik keluarga di kita kayak gitu. Iya nggak? Iya. Oke. Segitu dulu aja ya. Oke. Oke, sekarang kita berpindah ke apa? Bray Baptis tuh. Kan di klip-klipnya itu kan ada bahasa-bahasa Jawa itu loh. Ya. Dan ada wayangnya. Nah, bahasa Jawanya itu apa sih sebetulnya? Bahasa Jawa itu dikeluarkan itu apakah juga melanggar pakem? Kalau bahasa Jawanya itu sebenarnya masuknya ke mantra sih. Oh, namanya mantra. Mantra itu kayak doa itu loh. Doa. Jadi kita berdoa supaya yang terbaik aja. Ada perpaduan mantra tadi dan wayang tadi ya kan, Bre? Enggak sih. Enggak ya. Enggak ngelanggar sih, malah eksperimental ya tadi benar. Eksperimental. Nah, itu tadi. Oh, apa namanya? Kok bisa gabung gitu? Bisa gabung di hip hop bercerita. Hip hop itu seperti tadi, hal yang menarik, hal yang juga saya sukai. Asik lah hip hop itu, apalagi dipaduin dengan tradisi, makanya saya suka bergabung dengan hip hop bercerita. Katanya nih si bocah kecil nih. Yang Bocah seperempat. kecil, agak masih Masuk hitungannya skenario. enggak pakai Masuk skenario tuh. Ini apa harusnya kan satu nih hitungannya masih setengah ya. Seperempat. Ini loh. Seperempat. Kok kamu maunya loh? Ini namanya Bray Bara. Kok kamu maunya diajak bapakmu? Kurang aja bapak-bapaknya. Kurang ajar. Ini anaknya Bray Abi ya. Ini kok maunya gitu loh ikutan di hip hop. Coba ceritakan. Singkat, padat dan jelas. Kalau mau panjang silakan. Gimana? Sebenarnya nggak terlalu suka. Nah terus ngobrol-ngobrol deh sama ayah. Ngobrol. Ternyata hip hop tuh nggak harus ada ngomong maaf nih ya, maaf anjing, bangsat, nggak harus ngomong kayak gitu. Biar lebih Kenapa kecil ya suaranya? biar diperhalus lagi ngomong kata binatang. Gue ngajarinnya dari kecil sebisa mungkin kata kasar lo teken deh, nggak keluar dari Nggak mulut keluar, lo gitu iya. kan. Walaupun itu hak lo sih buat lo ngomong anjing, babi, bangsat kayak gitu, itu hak lo. Gue udah ngajarin itu, tapi sebisa mungkin teken. Aku yakin abang manusia, terus dia bisa apa namanya, dia bisa filtering. Lanjut bang, jadi ayah yang ngomong. Sebenarnya ya, kesian lihat ayah sendirian masak. Yang satu nggak bisa nyanyi. Mantra dong.
Kono-kono Lu buka-buka buku. Dasar ponaan kurang ajar. jadi gitu. Oke. 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 Intinya ini Bang ya. Apa namanya? Mau bantuin Bantuin ayah. ayah. Terus akhirnya Abang tahu bahwa nggak harus lagu harus hip hop kayak gitu. itu nggak harus kasar karena Abang nggak suka ternyata. Berarti Dia tuh hip nggak hop suka. alim. Dia hip hopnya akhirnya ya itu. hop alim. Kalau hip hop bercerita akan identik dengan cerita wayang, cerita rakyat Nusantara kayak gitu. Ditekan sedemikian mungkin nggak memaki, kecuali kebutuhan dialog ya. Iya. Kebutuhan dialog ada di Dewas Rani juga ada kata makian ketika Dewas Rani ngomong. Sebisa mungkin hip hop bercerita itu tidak mengeluarkan kata makian. Nah, itu tadi penjelasan dari para personil-personilnya hip hop bercerita HB. HB. HP. HP. Jangan Oke. sampai nyun. Nah, maka dari itu, kalau pengen lebih tahu tentang hip hop bercerita itu seperti apa, makanya tontonin video kami setiap saat. Jangan di skip. Please subscribe, like dan komen channel kami dan share ke siapapun. Segitu dulu dari kami. Sampai ketemu lagi di tayangan berikutnya. Salam Bray White. Salam.